Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kirimu. Nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nas pembacaan firman Tuhan tadi merupakan rangkaian khotbah dari Tuhan Yesus di atas bukit. Bagi saya pribadi, khotbah di atas bukit itu adalah khotbah yang luar biasa karena di dalamnya Yesus memaparkan pemahaman yang benar mengenai hukum Taurat, di mana ia menyempurnakan hukum itu di dalam kasih. Matius 5 ayat 38 berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Jadi yang Yesus sampaikan di sini adalah kutipan dari hukum Taurat Musa. Bagaimana hukum Taurat itu menulis, apabila seseorang menyerang orang lain dan mematahkan 1 gigi daripadanya, maka sebagai hukuman, 1 gigi dari penyerang itu harus dipatahkan, dan seterusnya. Hukum penggantian ini disebut juga dengan hukum pembalasan setimpal. Dalam istilah bahasa Latinnya itu lex talionis, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris disebut the law of retaliation. Matius 5 ayat 39 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada intinya melalui firman tadi, Tuhan Yesus mengajarkan agar murid-muridnya dan setiap orang percaya tidak boleh mendendam atau berusaha mengadakan pembalasan terhadap penghinaan yang ia rasakan. Meskipun penghinaan itu disengaja, bahkan membahayakan hidupnya. Kenapa saya lantas menghubungkan antara ditampar dengan penghinaan? Karena di dalam kitab Ratapan 3 ayat 30 berkata, biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau ada orang yang menampar pipi kanan, maka kita harus memberikan pipi kiri kita juga. Kalau saudara memahami makna yang terdalam yang terkandung di dalam perkataan Yesus ini, tamparan di sini itu sama dengan kita dihina atau dipermalukan. Tuhan mengajar supaya kita tidak membalas semuanya itu. Mari kita melihat ayat firman ini di dalam tafsiran dari hukum rabinis di dalam kitab Talmud orang Yahudi ya. Saya mengajak terlebih dulu saudara membayangkan, kalau saudara ditampar pipi sebelah kanan dan orang yang menampar saudara mempergunakan tangan sebelah kanan, maka cara yang paling logis, ia menempeleng kita itu dengan punggung tangan sebelah kanannya. Lain halnya kalau dia memukul pipi kiri saudara duluan, maka dia akan mempergunakan telapak tangan kanannya. Tetapi karena ayat di sini berkata, siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Berarti pipi kanan duluan yang ditampar. Dan secara logika, itu artinya dia mempergunakan punggung tangan kanannya. Di dalam kitab Talmud, menurut Mishnah Bapa Kama 8 ayat 6, jika ia menampar pipi seseorang, ia harus membayar 200 dinar. Tetapi jika ia menampar pipi seseorang dengan punggung tangannya, ia harus membayar sebesar 400 dinar. Dengan kata lain tuh begini, kalau saudara menampar dengan punggung tangan atau bagian belakang telapak tangan, di dalam pandangan orang Yahudi itu adalah bentuk penghinaan yang berat dan menyakitkan. Tapi yang luar biasa di sini, Tuhan Yesus berkata, sekalipun engkau sudah dihina, dipermalukan, berikanlah pipi kirimu. Yang dimaksud Yesus di sini ialah, sebagai muridku, kamu tidak usah membalas dendam. Kemudian ada pemahaman yang kedua, makna dari ditampar pipi kanan dan berilah pipi kiri. Tindakan menampar itu sebenarnya bukan dalam maksud melukai fisik, saudara. Tamparan ke wajah, ke muka, ke pipi itu lebih kepada memancing reaksi untuk berkelahi. Saudara sedang diprovokasi, biar emosi saudara naik, saudara marah,
dan kemudian terpancing untuk masuk di dalam perkelahian. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita, kalau ada seseorang berusaha memancing kita untuk berkelahi, baik dengan cara menampar saudara atau dengan ejekan yang menyakitkan hati, sebaiknya kita tidak usah membalas atau tidak usah meresponi, supaya kita bisa menghindari yang namanya hukum balas dendam. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu bisa menjadi lingkaran setan. 2 Timotius 2 ayat 24 berkata, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Demikian juga Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak banyak di antara kita yang tiba-tiba ada orang sekonyong-konyong datang untuk menampar pipi kanan kita. Itu tidak lantas bahwa kita secara harafiah mengartikan, ya sudah karena kamu sudah menampar pipi kananku, ini aku kasih pipi kiriku. Ya nggak gitu juga kita menafsirkan ayat firman-Nya. Kalau ada orang yang sekonyong-konyong datang menyerang saudara, saudara boleh membela diri dong. Tetapi pembelaan diri saudara itu tidak boleh di dalam rasa benci atau keinginan untuk membunuh seseorang. Saya pun percaya tamparan yang paling banyak kita rasakan di dalam kehidupan ini ialah penghinaan yang dilakukan oleh orang lain, bullying, atau kita mengalami yang namanya diperlakukan tidak adil, kita dicurangi, kita dihianati, kita dikecewakan. Semua itu adalah bentuk-bentuk tamparan yang kita rasakan di dalam hidup kita. Dan Tuhan mengajarkan, walaupun semuanya itu menyakitkan hatimu, walaupun semuanya itu membuat engkau direndahkan, dipermalukan, tetapi jangan pernah biarkan hatimu menginginkan pembalasan dendam. Sebaliknya, berdoalah bagi mereka, berkati mereka. Di situ kita akan menjadi sama seperti Tuhan Yesus, yang juga mengampuni orang-orang yang berdosa, termasuk saya dan saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman di pagi hari ini boleh mencelikan mata saudara dan memberikan saudara pemahaman yang baru. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan agar memiliki hati yang mudah mengampuni sesama kami, atau siapapun mereka yang menyakiti hidup kami. Tuhan berkati mereka yang sudah membuat kami dipermalukan, dirugikan. Kami percaya mereka boleh mengalami juga kasih Kristus, sehingga hidup mereka boleh diperbaharui. Tolong kami juga Tuhan berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, agar kami tidak menyakiti sesama kami, agar kami boleh hidup di dalam kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.